Megapiksel bukan segalanya. Saya yakin teman-teman familiar dengan kalimat tersebut. Dan itu memang benar. Megapiksel besar bukan jaminan foto yang dihasilkan bagus. Sebaliknya, megapiksel kecil bukan berarti fotonya bakal jelek. Banyak banget faktor yang berperan dalam menghasilkan foto yang secara teknis berkualitas. Misalnya, teknologi sensor seperti low light performance, kemampuan autofocus, kemudian lensa apa yang digunakan, kondisi pencahayaannya bagaimana, natural, artificial, kemudian komposisi dan framing fotonya seperti apa, dan tentunya skill teman-teman sebagai fotografer. Lalu kenapa sampai sekarang megapiksel masih menjadi faktor penting ketika seseorang bakal membeli kamera, terutama yang awam dengan dunia fotografi digital? Salah satu jawaban tersimpel adalah karena produsen kamera menjadikan megapiksel sebagai key selling point. Kamera X punya resolusi 100 megapiksel, foto kamu bakal keren banget. Padahal, seperti yang sudah saya mention sebelumnya, banyak faktor lain yang berperan menghasilkan foto yang bagus. Tapi nggak semua orang awam akan selalu riset lebih jauh. Dan akhirnya terbentuk mindset bahwa semakin besar megapiksel sebuah kamera, semakin bagus fotonya. Dalam situasi tertentu, megapiksel besar akan sangat membantu, bahkan krusial. Misalnya, fotografi komersil yang mengharuskan cetak foto ukuran besar seperti di billboard yang sering teman-teman lihat di pinggir jalan. Atau fotografi fashion high-end yang memang butuh detail luar biasa untuk misalnya katalog atau materi promosi lainnya. Tapi kalau hasil foto hanya untuk di-share di media sosial online atau aplikasi chat, 24 megapiksel pun bisa dibilang udah berlebihan. Serius. Contohnya nih, Instagram secara default bakal mengkompres foto dengan resolusi tinggi ke ukuran yang lebih kurang itu setara dengan 2 megapiksel. 2 megapiksel. Karena itu disarankan untuk lebih dulu meresize foto teman-teman ke ukuran yang direkomendasikan agar tidak terkena compression berat yang berdampak pada kualitas foto. Buat saya pribadi, sweet spot resolusi sensor kamera itu antara 16 sampai 24 megapiksel. Di atas itu lebih ke kebutuhan spesifik jika banyak melakukan crop. Kombinasi sensor resolusi tinggi dan lensa modern yang tajam memang bikin proses editing itu lebih fleksibel. Lalu bagaimana dengan street photography dan kenapa saya masih menggunakan kamera-kamera jadul dengan sensor 16 megapiksel dan bahkan 12 megapiksel? Simple banget, karena kamera-kamera jadul ini memenuhi kebutuhan street photography saya. Saya sangat jarang dan bahkan nyaris nggak pernah mengcrop foto-foto street saya. Terutama sejak saya eksklusif menggunakan lensa prime atau lensa fixed wide angle dengan ekuivalen antara 24 sampai 28 mm pada full frame. Saya memilih jalur membiasakan diri dengan satu focal length lensa, lebih dekat ke subjek, dan belajar lebih banyak tentang teknik layering. Jika teman-teman sudah terbiasa dengan framing atau menyusun komposisi, background, middle ground, dan foreground, otomatis akan semakin jarang nge-crop foto kecuali di sikon-sikon tertentu yang ekstrim. Untuk meminimalkan crop, teman-teman juga bisa menggunakan lensa zoom dan lebih selektif menyusun komposisi yang dimasukkan ke dalam frame tanpa terlalu pusing mikirin jarak antara kamera dan subjek atau objek. Tapi tentunya kebutuhan dan selera kita semuanya berbeda-beda.
Apa yang cocok buat saya belum tentu cocok buat teman-teman. Begitupun sebaliknya. Karena itulah, kalau sudah ngomongin topik seperti megapiksel ini butuh pemahaman terlebih dulu. Apa yang mau teman-teman foto? Apa yang teman-teman butuhkan untuk menghasilkan foto yang diinginkan? Apakah benar megapiksel besar itu menjadi kriteria penting buat fotografi teman-teman? Jangan langsung tergiur membeli kamera dengan megapiksel besar hanya karena katanya nge-crop lebih bebas, nggak perlu bingung nyusun komposisi, nanti tinggal crop aja. Hasil foto pasti lebih bagus dan detail, dan lain-lain. Kalau teman-teman sudah terjebak di mindset tersebut, malah berpotensi menghambat perkembangan skill teman-teman sendiri. Gak ada yang salah dengan megapiksel rendah seperti 12 dan 16 megapiksel ketika teman-teman baru memulai fotografi. Seiring bertambahnya pengalaman, akan ada saatnya teman-teman tahu apa yang benar-benar kalian butuhkan. Mulailah memotret dengan kamera apapun yang teman-teman miliki atau sanggup untuk beli. Saya Riko dari channel Nyong Riko. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.